Hello there. My name is Waris Khan. Perkenalkan, nama saya Waris Han. Latar belakang agama saya adalah Islam, yaitu sebagai pemimpin masjid yang mereka sebut mullah atau imam. Saya dibesarkan dalam keluarga muslim di madrasah muslim, membaca Al-Quran. Saya memperoleh diploma di sekolah agama Al-Aliyat, begitulah mereka menyebut beasiswa keagamaan. Kembali ke poin utama, saya menjadi seorang Kristen karena kebenaran telah dinyatakan kepada saya, dan saya akan menjelaskan bagaimana kebenaran itu terungkap. Ketika saya tiba di Amerika Serikat, saya masih seorang Muslim. Saya telah menjadi seorang Muslim selama lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat. Sekarang, selama 24 tahun, saya telah bertobat menjadi Kristen. Perubahan ini bukan karena alasan apapun, melainkan karena mujizat Yesus yang membawa saya untuk mengenal Dia dan memiliki hubungan untuk mengenal Allah melalui Kristus Yesus. Itu adalah mujizat yang telah membuka mata saya. Mujizat itu terjadi terkait putri saya. Putri saya memiliki cacat lahir dan sakit-sakitan. Saya berseru dan berdoa dalam ajaran agama yang saya anut, mencari jawaban dan solusi atas doa saya. Saya berdoa begitu mendalam, tetapi doa itu tidak terjawab. Suatu hari, terlintas dalam pikiran saya, bagaimana jika saya membawa putri saya ke gereja dan mereka mendoakannya? Saya yakin itu akan berhasil. Maka saya melakukannya. Pendeta gereja bertanya kepada saya, "Anda seorang imam masjid, apa yang membawa Anda datang ke sini?" Saya menjawab, "Saya tidak datang untuk berganti agama atau apapun. Saya hanya ingin Anda mendoakan putri saya." Pendeta itu bertanya, "Apakah Anda percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan putri Anda?" Saya berkata, "Dengarkan, saya sudah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, bahkan menangis keras, seperti seorang pengemis kepada Allah dan Muhammad utusannya. Saya berjanji, jika putri saya tidak disembuhkan setelah doa di sini, saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali." Lalu, pendeta itu berkata, "Baik, sekarang, apakah Anda benar-benar datang karena Anda percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan putri Anda?" Saya menjawab, "Jika saya tidak percaya, saya tidak akan berada di sini." Dia berkata, "Berdasarkan imanmu, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena engkau menaruh imanmu kepadanya, hari ini, Yesus menyembuhkan putrimu." Mengacu pada Ibrani 13 ayat 8. Saya sudah lama berharap akan hal ini dalam doa-doa saya. Saya memasuki gereja dengan damai. Putri saya sedang tertidur, dan saya pikir, di mana selang oksigennya? Ternyata tidak ada. Saya merasa takut. Keesokan harinya, saya membawanya ke dokter. Dokter mengatakan tidak ada gejala apapun. Putri saya dalam kondisi sempurna, dan resep obatnya dihentikan. Tidak ada lagi obat-obatan. Dia sekarang berusia 30 tahun, dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak pernah sakit lagi. Intinya adalah, itu adalah mujizat yang saya saksikan. Yesus dalam mimpi dan penglihatan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendeta gereja atas doa mereka. Pendeta itu meminta saya untuk menerima undangannya, agar saya datang ke gereja sekali seminggu, paling tidak 7 kali. Saya berkata, "Tentu." Saya mengundang dia, dan dia datang bersama istri, putra, dan putrinya. Dia duduk dan membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab dan itu sangat luar biasa ketika saya membacanya. Itu benar-benar menyadarkan saya. Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Kemudian dia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di dalam Al-Quran dikatakan berbeda. Dikatakan bahwa Allah tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki sekutu, mitra. Dia adalah Tuhan yang sepenuhnya tidak diketahui wujudnya. Tetapi ketika saya melihat di Alkitab, Allah memiliki hubungan dengan umat manusia. Dan kemudian saya melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Hal ini berbeda dalam Islam, di mana laki-laki tidak setara dengan perempuan, dan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Itu hal pertama. Hal kedua, dalam Islam, Tuhan tidak memiliki rupa. Tetapi sekarang, saya melihat bahwa Dia menciptakan Adam menurut gambarnya. Saya adalah gambar Allah. Inilah yang membawa saya semakin dekat. Hari ini saya membaca Alkitab semakin banyak.
Saya berharap semua orang Asia yang seperti saya juga akan membaca Alkitab. Kami tidak diizinkan membaca Al-Quran dalam bahasa lain atau terjemahan, sehingga kami tidak pernah memahaminya. Banyak orang Muslim hari ini yang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak pernah tahu cara membacanya karena mereka tidak mengerti bahasa Arab. Jika Anda tidak mengerti, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Bacalah Alkitab. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa membaca Al-Quran, dan Anda akan menyadari sepenuhnya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu dengan berfirman menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Tidak ada yang ada sebelumnya. Tetapi firman yang sama itu adalah Allah, dan bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan firman yang sama itu telah menjadi daging. Singkatnya, saya tidak bisa melalui semua praktik agama saya, menaiki tangga untuk bertemu dengan Allah. Tetapi Allah begitu baik dan penuh kasih, sehingga Dia turun dan merendahkan dirinya, lebih rendah daripada malaikat. Dia menjadi seorang hamba, mengenakan rupa seorang hamba, dan menjadi sangat miskin. Seperti yang terlihat dalam film atau sejarah Yesus, atau ketika membaca Alkitab. Melalui ini saya dapat memiliki persekutuan dengannya. Dan hari ini saya tidak lagi dalam agama, tetapi saya berada dalam hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya bebas. Kemudian, saya menerima Yesus Kristus. Pendalaman Alkitab membantu saya untuk belajar lebih banyak lagi, dan terus bertambah. Pada tahun 2017, saya pergi ke Afghanistan untuk membantu keluarga. Di sana beberapa orang mengetahui perubahan keyakinan saya. Mereka mengkhianati dan membohongi saya, kemudian mereka menangkap saya di wilayah kekuasaan Taliban. Mereka menuduh saya sebagai kafir. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, konsekuensinya adalah jika seseorang meninggalkan Islam, ia telah melanggar hukum syariat Islam. Jadi harga yang harus dibayar adalah konsekuensi hukuman mati. Mereka ingin membunuh saya. Meskipun demikian, mereka menganiaya dan memukuli saya. Saya kehilangan mata kanan saya. Mereka membutakan dan mencungkil mata saya, sehingga saya kehilangan mata saya. Namun, puji Tuhan, karena mujizat yang Yesus katakan, bahwa satu helai pun dari rambutmu tidak akan hilang, mengacu pada Lukas 21 ayat 8. Tentu saja, penderitaan ini adalah konsekuensi, dan ini adalah kesaksian, bekas luka yang membawa kemuliaan bagi Allah, atas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Mereka menganiaya, memukuli, dan ingin membunuh saya. Tetapi saya berada di sini, hidup, untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus telah menyelamatkan saya. Mereka pihak Amerika Serikat, menelpon dari kedutaan Amerika di sini, mengirimkan pasukan dan mereka membebaskan saya. Saya kembali dengan selamat, dan tiba kembali di rumah. Atas kehendak Allah, saya akan menjalani operasi. Mata saya akan baik-baik saja seolah-olah tidak ada yang salah. Saya dalam kondisi sempurna seperti seharusnya, tetapi menurut Islam, saya harusnya sudah mati. Jika saya kembali sebagai seorang Muslim yang bertobat menjadi Kristen, saya akan dihukum mati. Tetapi sebagai seorang Kristen, jika saya berbalik, menjauh dari Tuhan, saya akan selalu disambut kembali. Islam mengambil mata, sedangkan kekristenan menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang buta dan memberikan penglihatan. Amin. Terima kasih sudah dengar kesaksian saya. Bagikanlah kesaksian ini dengan Muslim lainnya, terutama Afghanistan, agar Tuhan membebaskan mereka dari kegelapan ini dan mereka dapat datang kepada Kristus dalam iman. Jika ada seseorang hari ini yang mendengarkan ini, memahaminya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka dan mengakuinya dengan lidahnya, mereka akan diselamatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah
berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.